Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainatul Maufiroh. Saya pendamping PKH dari Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kota Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Video kali ini saya akan mempraktekkan simulasi modul 6 tentang pemanfaatan bantuan sosial terhadap pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Salah satu upaya pencegahan stunting yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah dengan memberikan bantuan sosial tunai kepada para KPM guna pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Namun pada kenyataannya, penggunaan bansos ini masih banyak yang belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Ya, semangat ya. Nah, walaupun di siang hari ini kita dalam keadaan ngantuk, kita masih tetap semangat untuk melakukan P2K2 atau pertemuan kelompok ya. Jadi biar kita lebih semangat lagi, kita harus tepuk semangat dulu nih, ya. Masih ingat? Ya, kita coba tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang modul 6 ibu-ibu, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Seperti itu ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah langkah 3, yaitu mengolah bahan pangan dan bantuan sosial untuk memenuhi gizi seimbang. Nah, gitu ya. Sebelumnya saya mau tanya ke ibu-ibu nih. Cara memasak seperti apa sih yang baiknya kita lakukan sehingga gizi dari makanan itu nggak hilang gitu, Bu? Apa tuh, Bu? Contohnya, Bu? Nggak perlu mateng. Oke, ada lagi? Kan cara memasak itu ada banyak ya, Bu ya? Ada menggoreng, ada merebus, memanggang. Nah, yang paling bagus itu yang mana, Bu? Merebus. Ada lagi? Panggang juga bagus ya, Bu ya. Jadi kandungan gizi yang ada di makanan itu tidak hilang atau tidak hancur ya, Bu ya. Nah, beda halnya dengan digoreng. Kalau digoreng itu kalau bisa jangan digoreng, karena digoreng itu kan pakai minyak ya, Bu ya. Berarti makanan kita yang tadinya banyak gizinya itu akan bisa hilang dengan adanya minyak itu. Oke, nah hari ini pembahasan kita kali ini itu akan membahas tentang cara memasak makanan pendamping ASI dan makanan orang dewasa. Orang dewasa di sini adalah ibu hamil, seperti itu ya, Bu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang makanan pendamping ASI dan makanan untuk ibu hamil, saya bagi 2 kelompok nih, Bu. Yang pertama itu kelompok makanan pendamping ASI atau MPASI ya, Bu ya. Yang kelompok kedua ini makanan sehat untuk ibu hamil. Nanti kita akan mempraktikkan dengan bahan-bahan yang sekiranya ada di sekitar kita, Bu ya. Kan banyak nih, Bu, tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan. Jadi misalnya nggak usah beli, kita bisa manfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Misalnya apa tuh, Bu? Kalau tanaman kelor, betul. Ada lagi? Betul. Semacamnya daun kelor ada, Bu. Satu lagi katuk. Nah, bahan-bahan itu bisa kita manfaatkan, Bu, untuk makanan pendamping ASI dan ibu hamil. Oke, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana membuat makanan pendamping ASI dan makanan untuk ibu hamil.
Dalam pengolahan makanan yang sehat, hal yang pertama kali harus diperhatikan adalah kebersihan dari bahan-bahan yang akan digunakan. Contohnya, para ibu KPM ini membersihkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat makanan pendamping ASI dan makanan untuk ibu hamil. Setelah bahan makanan dibersihkan, selanjutnya bahan makanan yang akan digunakan harus dicuci di air mengalir terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna memastikan bahan makanan yang kita akan gunakan sudah bersih dan tidak ada kotoran yang menyebabkan penyakit, diare, atau yang lainnya. Jika bahan makanan dianggap sudah bersih, maka langkah selanjutnya adalah memasak dengan cara merebus. Merebus adalah salah satu cara terbaik dalam mengolah makanan pendamping ASI dan ibu hamil. Karena dengan merebus, kita dapat mempertahankan gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Dalam membuat makanan pendamping ASI, hal yang perlu diperhatikan adalah tekstur dari makanan tersebut. Tekstur makanan bayi mempunyai tingkat-tingkatan sesuai usia bayi tersebut. Baik ibu-ibu, setelah tadi kita praktek membuat makanan MPASI dan makanan untuk ibu hamil, saya tadi kan udah bagi dua kelompok ya. Yang pertama itu kelompok MPASI, yang kedua ibu hamil. Nah, sekarang saya minta masing-masing kelompoknya menjelaskan makanan apa yang sudah dibuat gitu. Yang pertama itu dari makanan MPASI. Ya, silakan Ibu Rika dan Ibu Eka. Ada apa aja tuh Bu Eka di dalamnya? Ada nasi, Iya. ada wortel, ada telur. Oke, jadi di dalam kandungannya itu ada karbohidrat ya, berupa nasi, kemudian ada sayur dan ada telur sebagai protein. Oke, selanjutnya dari makanan ibu hamil. Silakan Bu Ci dan Bu Ana. Ada apa aja nih? Ada wortel, Iya. nasi, sama perkedel. Oh, perkedel. Oke. Jadi dari dua makanan ini cara pembuatannya itu sangat sederhana ya Bu ya. Salah satunya itu dengan merebus. Jadi kalau merebus kita percaya bahwa gizi yang ada di dalam makanan itu tidak hilang ya Bu ya. Jadi makanan ini yang pertama MPASI itu kita kasih nama makanan bergizi untuk anak Indonesia bebas dari stunting. Yang kedua makanan bergizi untuk ibu hamil bebas dari stunting. Oke. Selanjutnya mau bertanya nih sama ibu-ibu. Rencana selanjutnya ibu-ibu kalau mendapatkan bansos itu akan seperti apa? Ayo Bu Rika. Kalau dapat bansos, rencana kedepannya itu bansosnya akan diapakan? Seperti itu. Misalnya PKH, ibu dapat PKH. Dulu misalnya ibu PKH-nya sering dibelanjakan hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan keluarga. Nah, setelah pertemuan ini, uang PKH-nya akan diapakan? Terutamanya ya kita beliin beras. Oke. Kan buat makan juga. Ya seininya separuhnya ya untuk jajan juga. Oke. Jadi yang harus dipenuhi yang pertama kali adalah kebutuhan, ya Bu ya. Kebutuhan gizinya harus utamakan. Apalagi kita dapat yang namanya BPNT. BPNT itu adalah bantuan sosial Bu yang menunjang kebutuhan gizi dari para KPM. Jadi ibu-ibu itu dikasih bantuan BPNT bukan cuma-cuma, karena untuk pemenuhan gizi. Di situ ada karbohidrat, dikasih beras ya. Kemudian ada ayam, ada buahnya juga, seperti itu ya. Selanjutnya
saya akan memberikan tabel janji diri kepada ibu-ibu KPM. Nanti di tabel itu terdapat daftar checklist ibu-ibu dalam kegiatan pengelolaan bansos yang diterima, begitu ya, dalam pencegahan stunting. Nanti pertemuan yang akan datang, tabel ini ibu-ibu harus bawa. Jadi kita koreksi, ya. Oke, Bu? Tabel janji diri ini gunanya ibu-ibu berkomitmen menggunakan bansos sebaik-baiknya untuk pencegahan stunting. Oke. Ada lagi Bu yang mau ditanyain? Ya, cukup lah. Cukup ya. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa diambil ya Bu ya pada pertemuan hari ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.